pernah berbicara langsung dengan Allah melalui 3 perantaraan. Bahkan saya bantu Anda untuk memahami dengan membawa kisah para rasul 7 tadi. Tapi Anda pura-pura nggak mau mendengarkan itu. Sekarang Anda membawa Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Anda setuju? Dalam hakikatnya sebagai roh. Nggak usah gitu, nggak usah kayak ajaran politeisme. Yang tapi intinya, faktanya, jangan kayak politeisme, Bang. Faktanya Musa dan 70 tua-tua Yahudi. Berarti ini bohong. Mereka Yohanes 1 melihat bohong berarti. kaki Allah. Berarti Yohanes 1 ini bohong. Tidak bohong. Lah ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dalam hakikatnya sebagai roh. Roh Loh, tidak emang boleh Tuhan itu ada dilihat. berapa hakikat? Satu hakikat. Ya, terus emang Tuhan itu gimana ceritanya? Kok bisa kayak gitu? Dalam hakikatnya sebagai roh, dalam hakikatnya sebagai apa lagi nih? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh. Iya, Yesus saya yang tidak lari ke kata. situ. Saudara, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini gimana nih? Dia adalah hakikat sebenarnya sebagai roh. Iya, ini Allah dikatakan itu roh. tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini bohong atau benar? Bohong nggak ini? Maju kena mundur kena ini Pak. Dalam Ini bohong nggak ini, hakikatnya saudara? sebagai Assalamualaikum warahmatullahi roh. wabarakatuh. Kamu paham atau tidak? Ini tidak Dalam ada keadaan seorang pun sebenarnya yang pernah sebagai melihat roh. Allah. Ini bohong atau tidak? Apa yang bohongnya? Ini dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Faktanya Musa dan 70 orang tua-tua melihat Allah. Oke, berarti ini bohong ya. Makasih. Tidak bohong. Ini mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat. Yang tidak ada. Anda mengatakan Nah. Musa melihat. Ini bohong berarti. Dengar, saya kasih paham. Tidak ada siapapun Sakit yang aku pernah ini. melihat Allah. Sakit aku tidak menyemak ini. Ini dalilnya. Dengar. Tidak ada siapapun yang pernah melihat Allah, yaitu dalam hakikat keadaan sebenarnya sebagai roh. Memang tidak ada yang pernah melihat, tapi kerana Tuhan Maha Kuasa, dalam perjanjian lama dia sentiasa menampakkan diri. Keluaran Berarti bohong. 12, Keluaran 24, Keluaran Berarti ini bohong. 33, Berarti ini bohong. Kejadian 18. Berarti ini bohong. Tidak bohong, kamu yang Pada tak saat paham. saudara, pada saat Tuhan menampakkan diri, Musa lihat nggak? Lihat Berarti ini bohong. penampakan Tuhan yang Berarti ini bohong. transenden menjadi imanan. Berarti ini bohong. Abraham juga melihat. Berarti ini Kejadian bohong. Sekali lagi. 18. Berarti ini bohong. Anda mengatakan Tidak Abraham bohong. melihat. Anda mengatakan Musa Iya. melihat. Yohanes 1 Iya, mengatakan tidak Kejadian ada seorang pun 18. pernah melihat. Bohong. Kejadian 18. Coba baca. Yang mana yang betul? Kejadian 18 Yang ayat mana 1. yang betul? Tuhan pernah dilihat oleh manusia atau Tuhan tidak pernah dilihat oleh manusia? Mana yang betul? Dalam keadaannya Dalam yang keadaannya, sebenar dalam sebagai keadaan- roh, dalam memang tiada yang boleh keadaannya. melihat. Saya Tapi tanya, Tuhan boleh saya tidak menampakkan tanya dalam keadaan diri. apapun. Faktanya Musa tidak bisa Anda melihat, tipu dengan seperti Harun itu. melihat, bangsa Yahudi melihat, Abraham pun melihat. Oke, berarti Yohanes 1:18 bohong ya. Teman-teman setuju dia? Tidak bohong. Loh, apa yang Musa manusia tidak? Manusia Musa pernah melihat Tuhan Musa tidak? melihat kan? Musa melihat kan? Musa melihat. Abraham Ini tidak melihat, kan? seorang pun, tidak seorang pun yang pernah melihat. Ya, adalah hakikat yang sebenarnya. Maka Yesus Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa.
Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Ibrani 1. Bah, memang pengaruhnya pagan sangat merusak akal ini. Ini saya menghargai dalil ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang bisa melihat aku hidup. Nggak ada. Jadi Tapi kitab Anda- Yahudi bohong. Enggak, kitab Yahudi itu udah benar. Anda yang Ya, Anda yang kitab salah. Yahudi, Musa melihat, Abraham melihat, bangsa Israel melihat. Betul. Tapi yang dilihat Kamu apa? pahamkah penampakan? Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Yang dilihat apa? Abraham melihat Melihat Tuhan apa? dalam 3 rupa lelaki. Oh, gila. Tuhan ada 3 Kejadian rupa. 18 ayat 1 baca. Saudara, Al-Quran saya mengatakan wa maka nalibasarin ayukallimullahu Iya, illa Tuhan kita wahya. berbeza. Memang Tuhan Anda Yesus berbeda dengan Tuhan kami. Pasti itu. Tuhan kami Tuhan bangsa Israel, Bang. Nah, di sini Tuhan saya mengatakan tidak patut bagi seorang manusia berbicara langsung dengan Allah kecuali dengan perantaraan wahyu, belakang tabir atau mengutus malaikat. Iya, saya tidak bantah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tetapi Musa berkontak dengan sesuatu yang dikira Tuhan. Abraham kontak dengan sesuatu yang Anda sangka Tuhan. Padahal dengan Anda membaca Yohanes 1:18 sudah Baca jelas ayat tak ada seorang 23, pun Bang. yang Selepas pernah 20, melihat baca ayat Tuhan. 23. Lepas baca 33-20, baca ayat 23. Ya, ayat Musa 23-nya melihat itu. belakang Allah, hanya wajah saja yang tidak 23-nya dilihat. itu, ayat 23-nya itu dijawab oleh Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38, 53. Yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat. Lamiot, kamu ditakutkan. Anda percaya dengan Kisah Para Rasul 7? Percaya, tiada yang salah. Yang datang kepada Nabi Musa siapa di situ? Elohim, Allah Bapa. Tolong tunjukkan dalilnya. Silakan Anda tunjukkan di Kisah Para Rasul dalilnya Elohim datang kepada Nabi Musa. Silakan. Ya, sebab Silakan. Tuhan di perjanjian Enggak, baru bukan dan kayak gitu, Tuhan bukan kayak gitu. perjanjian lama sama. Saudara, coba Anda tunjukkan di Kisah Para Rasul 7 di mana Tuhan datang kepada Nabi Musa. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 38, Musa ini yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Malaikat yang berfirman kepada Musa. Maksud kamu Tuhan tak pernah berbicara secara langsung dengan Musa? Tadi kan saya sudah baca Al-Quranul Karim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyu aw min wara hijab. Allah berbicara kepada nabinya melalui 3 perantaraan, wahyu dan tabir. Di kitab Yahudi, bukan di kitab kamu. Kalau di kitab Yahudi jelas sekali, kemudian di Keluaran 33 nomor 20. Baca ayat 23. Mengapa tak baca ayat 23? 23 itu dibantah oleh Kisah Para Rasul 7. Tidak bantah. Jangan Dibantah. Yang datang kepada Nabi Jangan Musa yang tabrak-tabrakan ayat Alkitab. Saudara boleh bacakan saya. Boleh Anda baca. Boleh Anda baca Kisah Para Rasul 7 nomor 36. Itu tidak Bacakan saya boleh. bertentangan. 38 boleh Anda baca. Izinkan saya untuk mendengarkan bacaan Anda dari Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Silakan. Silakan Anda bacakan kepada saya. Itu tidak membantah. Saya Keluaran cuma minta Anda 33 baca. ayat 23. Bisa Anda baca. Matius Kisah Para Rasul 7 nomor 38 boleh Anda baca. Dibacakan. Oke, dengar dulu. Ya baca ya. Dengar dulu. Baca, Dengar baca. dulu. Sabar. Baca dulu Kristen. Sabar. Jika Kisah Para Rasul itu benar, berarti
segala yang tertulis dalam kitab Yahudi. Baca, saya bacakan. Hmm. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Bagaimana? Bagaimana saudara? Oke. Jadi segala yang tertulis dalam kitab Yahudi, Musa Nah, ini mah berbicara. ini mah melawan data. Gimana mau diskusi melawan data? Sabar. Jadi di kitab Yahudi semua salah. Perjumpaan Musa secara langsung dengan Tuhan salah. Loh, Keluaran 33:20 itu apa bunyinya? Oke. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Musa kan di kitab Yahudi. Jadi semua perjumpaan Musa secara langsung dengan Elohim itu salah. Itu kan saya mengatakan kepada Anda, Salah bahwa atau saya- tidak? yang salah itu adalah prinsip kekristenan Anda yang mengatakan Tuhan berbicara langsung. Ini Itu loh. kitab Yahudi. Yahudi Kitab- juga iman itu. Kitab Yahudi menerangkan Sabar. Segala perjumpaan langsung, penampakan Elohim cara langsung kepada Musa dan bangsa Israel salah. Saya katakan apa di antara tadi pernyataan-pernyataan saya? Anda nggak masuk di otaknya. Saya katakan di Ya, saya Al-Quran paham. mengatakan Musa mati nggak ketika melihat Tuhan? Tidak, dia memang Bagus. melihat Tuhan, melihat Mati nggak? belakang. Mati nggak? Tidak. Tidak mati. Iya, sebab dia tidak melihat Allah dalam keadaan yang sebenarnya. Dia melihat penampakan. Bukan Tuhan itu. Bezakan Itulah yang itu. saya katakan tadi dalam Al-Quran. Dan itu jugalah yang terjadi terhadap Nabi Musa. Tapi Musa melihat kaki Allah. Bukan Musa saja, Harun pun melihat. Tua-tua Israel pun melihat. Mereka melihat. Baca Berarti- Keluaran 24 berarti ayat Yohanes 9 18 dan ini salah. 10. Hah? Yohanes 18 ini salah. Yohanes 1:18 ini salah. Tidak salah. Bagaimana sih? Anda mengatakan Musa melihat Tuhan, Harun melihat Tuhan, Yohanes mengatakan tidak Iya. ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Mana yang betul? Bukan dalam keadaan yang sebenarnya sebagai Di mana? roh. Di mana itu dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana? Sebab roh tidak boleh dilihat. Di mana Roh tidak dalilnya? dibatasi. Begitu. Di mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Saya butuh dalil, Bang. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu Tuhanmu, roh. itu Tuhanmu roh. Roh di situ kan Iya. pneuma. Pneuma itu Itu- apa artinya? Pneuma artinya apa? Janganlah mute. Pneuma itu artinya apa? Jawab tak payah bawa teks asli. Kami cukup faham terjemahan yang dibuat oleh Lai. Kamu bukan Lai. Kamu apa kapasiti kamu berbanding dengan Lai yang telah melakukan terjemahan. Jadi jangan kamu ubah-ubah terjemahan sesuai kehendak kamu. Oh iya. Lai itu lebih pintar menterjemah. Oh iya. Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan Ya. Allah, yaitu Allah Bapa itu adalah roh. Ya, roh roh. tidak boleh dilihat. Itu Oke. maksud Yohanes Oke. 1 ayat 18. Tidak ada siapapun yang Oke. pernah melihat Allah. Oke. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuannya, dialah yang menyatakannya. Makanya Bapa yang adalah roh menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Oh, gitu. Maka Yesus adalah gambar wujud Allah. Baik Di mana dalilnya Yesus gambar wujud Allah? Coba tunjukkan ke saya. Orang gila ini. Di mana dalilnya Yesus itu adalah gambar wujud Allah? Itu dalilnya di 1 mana? ayat 2. Di mana? Ibrani 1 ayat 2. Ibrani 1 nomor 2. Kita baca ya teman-teman. Baca. Ibrani 1 nomor 2 ya. Hmm. Oke.
maka zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mana Yesus adalah wujud Allah, mana? Enggak ada. Oh, ayat 3. Oh, Ayat 3. nomor 3. Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Sudah. Ayat 2 Yesus yang menciptakan alam semesta. Ayat 3. Mantap. Oh iya. Oke, kita lanjut lah. Dia adalah cahaya kemuliaan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala dengan firman-Nya dan penegasannya. Oh, berarti Ya, siapa oke. dia? Oke. Siapa Sekarang dia boleh yang mana nanti Bang? Siapa dia? boleh Anda jelaskan siapa penulis buku Ibrani ini? Jangan lari ke sana. Itu kitab kami. Iya, justru karena kitab Anda makanya saya tanya. Bang, itu Ini kitab Anda kan? Saya tanya, siapa penulisnya? Iya. Penulisnya Tak siapa? perlu kamu tahu itu. Tak perlu kamu tahu itu. Yang penting itu kitab kami. Kamu tanya Ya, saya ayat, sudah saya tunjuk. Kamu Saya mau tahu ini kitab Anda dan kitab Anda mengatakan Allah itu adalah wujudnya Yesus. Betul? Betul ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kitab Ibrani tulisan siapa? jangan biar aku menjawab. Ibrani ini tulisan siapa, Bang? Tak penting. Yang penting itu adalah firman Tuhan yang Dari mana diilhamkan Anda oleh tahu kalau ini firman Tuhan? Sementara penulisnya tak Anda nggak tahu. penting. Bagaimana Segala Anda yang mengatakan ini tidak tertulis. penting? Ini tidak ditahu siapa penulisnya, kok nggak penting pula? Jadi yang kisah para rasul kamu kutip sebagai kebenaran Tulisan itu macam Lukas. Tulisan Lukas. Itu Tulisan Lukas. Oh, jadi kamu Yang saya tanya percaya Ibrani, itu? tulisan siapa? Jadi kisah para rasul kamu percaya? Itu tulisan Lukas. Saya tanya. Iya, kamu percaya atau tidak? Saya tanya Ibrani ini tulisan siapa, Pak? Iya, nanti dulu. Kisah Ibrani para tulisan siapa? Kisah para Rasul tulisan Lukas. kamu mengapa itu kamu percaya? Ibrani tidak mau percaya. Kok saya percaya? Saya percaya yang kapan saya percaya yang Lukas? Lucu Anda ini. Oh, bertangga Iya, memang. tadi Orang kayak gini orang gila. Jangan Miot, sabar. Tadi kamu kutip kisah para rasul. Saya kutip untuk hanya membungkam berbicara- mulut kebohongan Mereka- Anda gitu loh. Lah Miot. Anda kan mau mengatakan, selamatkan saudara, Anda kan mengatakan, Saya, Anda mengatakan bahwasanya Musa melihat Tuhan, sedangkan Lukas mengatakan yang dilihat oleh Musa malaikat. bukan saya kata. Tuh, kemudian Anda mengatakan wujud anak bayi adalah wujud Allah. Anda tunjukkan buku Ibrani. Anak Saya bayi. tanya, loh, sejak kapan wujudnya Yesus sama dengan Allah? Pada saat dia bayi atau saat dia dewasa? Kan jelas di sana. Iya, pada saat dia bayi Yesus kan? adalah Iya, maka pertanyaan saya, pada saat dia bayi atau dia sudah dewasa? Pada saat dia jadi manusia lah. Oh, berarti pada saat dia bayi itu wujud Tuhan. Ya, makanya orang-orang Majus Tuanya jadi bayi. Bang, orang-orang Majus tuh orang Arab, Bang. Mereka Berarti Anda datang pengikutnya? menyembah Yesus. Berarti Anda pengikut Majus. Iya. Bang, Anda mereka pengikut Majus. menyembah Yesus. Oh iya. Berarti Anda pengikut Majus. Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Karena Yesus menyembah Elohim. Yesus menyembah Elohim, Majus menyembah Yesus. Anda nyembah siapa? Yesus. Anda pengikut Majus, betul? Mengapa orang-orang Majus yang adalah orang Arab bukan Yahudi menyembah Yesus? Iya, sekarang saya tanya. Sebab dia adalah Sekarang saya tanya. tidak kelihatan. Yesusnya. Susah karena dia nggak nyambung soalnya. Dia ngomong Kamu kan habisin, tanya. habisin suaranya Baju aja. Nggak Ya, nyambung. jadi saya simpulkan ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhya bi izni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak patut bagi seorang manusia, nabi kah dia, rasul kah dia, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, di belakang tabir, atau mengutus malaikat. 3 ini salah satunya. Nabi Ibrahim mimpi bertemu dengan malaikat, kemudian juga masuk dalam Asy-Syura ayat 51. Nabi Musa di belakang tabir, masuk dalam Asy-Syura 51. Yesus malaikat, masuk dalam Asy-Syura ayat 51. Nabi Muhammad wahyu dan juga malaikat, masuk dalam Asy-Syura 51. Yang dia terangkan Kejadian Keluaran 33 nomor 23 ya, itu masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Bahkan Kisah Para Rasul 21 ayat 7 nomor 35, 38 dan juga 53 masuk juga ke dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Yang aneh, Filipi 2, 6, 7, 8. Yang aneh Kolose 2 nomor 9. Ibrani 1 nomor 3. Itu yang aneh. Kalau yang tadi masih relevan. Bahkan Yohanes 1 nomor 18 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Terus dia pelintir terjemahannya. Ya, dia pelintir terjemahannya dengan mengatakan dialah yang menyatakannya, padahal di situ dalam bahasa Yunani adalah exegomai, artinya menceritakan. Jadi arti yang sebenarnya adalah tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anaknya tunggal, anak tunggal Theos yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menceritakannya. Original teksnya tertulis exegomai. Exegomai itu artinya menceritakan, menjelaskan, menguraikan, menerangkan. Itu. Jadi terjemahan yang sesungguhnya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi hambanya atau anaknya yang ada di pangkuannya, dialah yang menceritakannya. Jadi Yesus yang memaparkan, Yesus yang menerangkan, Yesus yang menceritakan, Yesus yang menjelaskan tentang Allah yang tak terlihat itu. Tapi Kristen muncul beda. Tadi kita dengarkan ya, Kristen muncul, ternyata Yesusnya yang Tuhan, dikarenakan orang Majus menyembahnya. Kita hargai itu imannya saudara kita Kristen. Cukup kita tahu, oh lala, oh lili, oh lolo. Kita cukup tahu. Ya, kita tidak usah olok-olok, kita cukup tahu saja ternyata Tuhannya orang Kristen itu pernah jadi bayi menurut saudara kita tadi. Oke, mohon izin. Ya, Bang Jonathan, mohon izin. Selamat sore Bang Jonathan. Bang. Ya, Jonathan silakan. Jonathan, selamat pagi. Selamat sore. Oh ya, selamat sore Indonesia. Selamat pagi Burundi. Silakan Bang. Ya. Kenapa? Enggak apa-apa Bang. Ya gimana Pak Jonathan? Ini ada apa sih? Kenapa? Iya nggak apa-apa. Ada yang apa kan? Oh iya juga sih. Ada yang tidak ingin disampaikan? Tidak ingin disampaikan. Iya. Biasanya ada yang ingin disampaikannya. Ya kali-kali tidak ingin disampaikan. Silakan aja tidak inginnya itu. Gimana ceritanya? Nggak ada, saya hanya ingin masuk saja. Oh masuk saja. Kalau boleh tidak tahu situ agamanya apa ya? Saya Kristen. Saya tuh nggak mau tahu tadi. Kenapa anak kasih tahu? Berkali-kali.
Ya pertanyaan saya, kalau boleh tidak tahu agama Anda apa, kenapa Anda kasih tahu? Kenapa ditanya kayak gitu? Ya saya kan tidak mau tahu. Ya berarti kalau nggak mau tahu harus diam dong. Ya kenapa Anda kasih tahu? Ya cuma tanya. Ya saya kan tidak mau tahu kenapa Anda kasih tahu. Ya udahlah kalau begitu silakan kasih tahu aja. Biar teman-teman pada tahu. Oke, saya Kristen. Oke, terima kasih. Bercanda ya bro ya. Jangan marah lah ya. Bercanda kita. I'm not Sudah berapa hungry. komal Islam nih? Sudah berapa komal Islam keliling? Kristen, lu dari lahir ya Kristen ya bang ya? Iya. Keluarga Kristen ya. Ya kita menghormati Anda sebagai yang beragama Kristen. Tetaplah menjadi Kristen yang baik. Ya kita tetap berbangsa, bangsa negara. Ya saudara sebangsa senegara. Gitu ya bang ya. Toleransi. Ya toleransi. Benar abang. Pak Jonathan ini kalau nggak salah ada seorang laki-laki ya bang ya, Pak Jonathan ya. Gak usah ditanya. Dari suara pun bisa didengar. Kadang-kadang ada bang, kadang-kadang ada menyuarakan suaranya laki-laki padahal bukan gitu loh. Saya hanya mempertegas saja gitu. Ya, saya laki-laki. Berarti Tuhan Anda itu Yesus ya bang ya, Jonathan ya? Bukan? Kenapa sampai ke situ? Ya kan semua orang yang beragama kan bertuhan bang. Iya, tapi jangan sampai ke situ lah. Jadi kita omongin apa ini, bisnis? Yang kayak tadi kan kayak Capek. Oh, tadi mau bicarain apa kan enak tadi didengar. oh toleransi gitu ya. Iya. Tapi toleransi kadang-kadang ada yang bau terasi bang. Tapi Pak Jonathan masih aktif ya di hari Minggu pergi gereja gitu ya? Apa Ya, lupa nih? Aktif. Iya. Kalau Anda ke gereja itu apa yang Anda peroleh setelah pulang? Firman yang saya dengar. Yang paling berkesan firman apa itu bang? Ya paling kebanyakan kita isi Alkitab lah, apalagi. Ya kan Bible-nya kan panjang. Kira-kira yang paling berkesan itu andalannya apa? Andalannya? Kalau kita di dalam firman itu fokusnya ke soal mengampuni. Oh mengampuni. Iya. Yang menyampaikan itu pendeta ya? Iya, yang menyampaikan pendeta. Anda duduk menghadap ke, boleh Anda bertanya boleh nggak sih dalam gereja kalau ada pendeta boleh ya? Saya tahu. Setahu saya aja. Tapi kalau mau lengkapnya bertanya sama pendeta aja karena dia lebih tahu. Anda bayar perpuluhan juga? Iya, persembahan. Persembahan dan perpuluhan beda nggak sih bang? Beda. Kalau persembahan itu apa? Persembahan itu buat uang kas gereja untuk dipakai untuk mengembangkan pelayanan di gereja itu. Apa mbak? Coba digedein dikit suaranya mbak. Kalau persembahan apa mbak? Kalau persembahan itu, uang persembahan itu biasanya kita pakai untuk mengembangkan pelayanan di gereja. Misalnya, kalau ada yang sakit, itu uang kas gereja kita bakalan keluar. Ada yang duka cita, ada yang melahirkan, ada yang menikah, itu uang persembahan itu bakalan berjalan gitu loh. Kalau perpuluhan itu beda lagi. Maksud gue gini loh mbak, persembahan itu apakah wajib atau seikhlasnya saja? Itu pertanyaannya. Ya itu kita seikhlasnya semampu kita. Ngapain kita kasih gede kalau kita nggak ikhlas, itu sama aja sia-sia di hadapan Tuhan. Oke, kalau perpuluhan itu kan artinya 10% ya mbak ya?
Iya, itu kita kasih untuk Tuhan. Untuk Tuhan atau untuk pendeta? Itu sama aja lah, kita ngasihnya kayak untuk Tuhan kan. Toh juga Pak Pendeta juga kan ngasihnya. Toh juga itu Pak Pendeta jalankan untuk itu juga untuk masalah. Pokoknya tentang pelayanan juga itu. Yang penting Mbak ini nggak merasa dipaksa begitu ya? Iya, tapi ada juga orang yang nggak ngasih perpuluhan karena ketidakmampuan. Oh, kalau tidak mampu nggak apa-apa gitu ya? Iya, tapi sebisa mungkin kita kasih kalau memang masih bisa. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Ya, gimana? Saya ini berkeluarga, gaji saya cuma 3 juta. Di sisi lain, gaji saya itu harus saya pakai untuk kebutuhan anak-anak saya gitu. Berarti saya nggak bisa kasih perpuluhan dong. Ya berarti saya tidak bisa kasih perpuluhan, setidaknya saya kasih ucapan syukur gitu. Oh, jadi gaji misalnya 3 juta kan dipakai juga loh buat keluarga. Iya. Artinya yang jadi ibarat kata kan gaji yang 3 juta itu aja udah tidak mencukupi buat kebutuhan anak-anak. Jadi ya kita mau kasih apa? Tuhan juga kan maha melihat. Iya. Jadi kecuali misalnya pendapatan Mbak sama suami 1 miliar, ya boleh lah ya 10% gitu ya. Iya, kalau itu iya bisa. Wih, 1 miliar itu 10% berapa ya? Berapa? 10 juta ya? Pajero lah, dapat Pajero. Ya. Nah, itu kakak saya. Iya, nggak apa-apa, kakaknya baik kok. Dia menjelaskan baik-baik, John, gitu ya. Salam sama kakaknya ya. Oke, siap. Tapi Johnnya kan belum kerja ya, John. Jadi kamu belum bayar perpuluhan kalau belum kerja. Saya udah kerja, tapi ya kayak gitulah. Habis-habis ke makan, ke ongkos, jadi nggak cukup. Jadi Anda belum wajib perpuluhan. Jadi John ini belum wajib perpuluhan gitu ya? Ya kalau saya bisa kasih ya saya kasih. Iya. Nggak ada dipaksa-paksa gitu ya, John? Iya. Tapi persoalannya gini, John, kalau boleh nggak berbagi nih? Kenapa? Di dalam perjanjian baru itu nggak ada datanya untuk perpuluhan. Yang ada perpuluhan itu di perjanjian lama itu untuk kaum Lewi. Tapi nggak apa-apa sih, John ya. Itu kan kita nggak mau mengganggu ya. Yang penting Bang John ini nyaman dalam hidup, happy gitu ya. Jangan sampai menderita gitu ya, John. Ya kayak gitulah. Karena Tuhan juga mau tahu gitu aja lah udah. Tapi John sudah banyak mempelajari Bible gitu. Lumayan sih, tapi saya juga kan masih kurang mengerti. Jadi saya harus tanya-tanya pendeta dulu gitu. Ada juga kan itu ditafsirkan juga. Gak cukup kita baca satu ayat itu nggak cukup. Harus satu pasal itu kita baca, barulah nyambung ceritanya. John, pernah nggak sih lu nanya pendetamu, Pak Pendeta, sebenarnya Tuhan kita ada berapa sih? Lu pernah nanya sih kayak gitu? Pernah. Jawabnya apa? Tuhan kita itu satu katanya, cuman ada namanya Tritunggal. Nah, kok satu kok jadi ada 3 lagi, gimana? Nggak pusing tuh? Namanya Tritunggal. Iya, namanya itu Tritunggal. Tapi kalau lebih jelasnya ke pendeta aja lah biar lebih paham menjelaskan. Iya, maksud gue kan lu yang nanya ke pendeta. Kalau Tuhan kita satu, Pak Pendeta, siapa? Kok jadi ada 3 lagi gitu loh? Iya. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, kan ada 3 itu nama. Ada 3 nama tapi iya, cuma 3 nama aja tapi satu. Nggak bisa, Bang. Bapak beda, Yesus Gini. beda. Ya gimana Gini Mbak? loh. Iya, Kami Pak. kan Tritunggal. Sebenarnya Tuhan kita itu cuma ada satu. Cuma sebutannya itu ada 3 contoh. Kayak kita aja kan sama orang tua kadang kita manggil ayah, papa, babe, gitu. Oh, panggilannya doang berbeda tapi oknum yang sama. Iya. Makanya dibilang Tritunggal. Itu kalau merujuk oknum yang sama siapa itu? Merujuk kepada Yesus atau kepada bapaknya Yesus?
pendeta kalau nggak bisa jawab. Tanyakan sama pendeta aja. Ya itu nanti tanyain ya Pak Pendeta. Kami baru belajar. Iya, misalnya tanya ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta kalau merujuk kepada yang satu itu namanya 3, misalnya ada orang nih bisa dipanggil babe, ayah, dedi, ayahanda dan seterusnya. Tetap satu bapak lu kan gitu. Nah kalau ini ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Sedangkan Bapak dan Yesus itu oknum yang berbeda. Gimana bisa itu nanti tanya pendetanya ya. Sebenarnya Tuhan kita yang mana sih? Bapak atau Yesus? Karena Bapak dan Yesus beda. Satu utusan, satu yang mengutus. Itulah John ya. Nanti tanyain ya, John. Iya Pak, iya. Jangan sampai nggak nanyain. Ini kan hari Sabtu nih. Nah besok lu tanya. Lu tulis John, tulis. Besok kami ada KKR jadi nggak ada sempat nanya gitu. Oh besok KKR ya? Iya KKR besok. Waduh KKR juga itu nanti kau tanya Matius 7, 21, 23. Nggak boleh KKR atas nama Yesus. Yesus nanti di 23-nya, nyala kau dari hadapanku, kau sekalian pembawa kejahatan. Nggak boleh kata Yesus itu. Maksudnya kenapa sih? Maksudnya kita besok kan ibadah KKR kan? Iya maksudnya. Ya udahlah ibadah KKR aja saya. Mudah-mudahan. Iya. Kita sih nggak mau ganggu Mbak, silakan saja. Oh KKR apa sih maksudnya KKR? Gue nggak paham deh. Apa KKR apa? Kan rohani. Kebaktian Sini dulu lo Per, di sini kan ada mantan Katolik nih. Per sini lu Per. Ini mantan Katolik nih. Dengan KKR. Apa itu KKR? Kalau Katolik nggak ada KKR. Hah? Katolik Lu nggak tahu KKR? Oh mantan Katolik nggak tahu. Ada nggak sih KKR di Katolik? Wah Tuhan. Protestan ini protes. Oh ini KKR artinya apa? Kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan. Oh. Untuk ibadah dalam agama Kristen yang bertujuan untuk membangun kembali kerohanian umat Kristen. Kerohanian dalam rangka mempererat hubungannya dengan Tuhan gitu. Iya kan, zaman sekarang kan banyak orang ke gereja tapi tidak benar-benar tujuannya untuk beribadah. Oh. Hanya absen aja, tahu kan absen kayak Kristen KTP. Jadi itu tujuannya KKR untuk mengingatkan kita bahwa kita itu tanpa Tuhan kita tidak sanggup berjalan sejauh ini. Kalau dia sama saya ya jangan tersinggung ya. Enggak. Tapi saya lihat nih Mbak, maaf ya, saya juga minta maaf nih. Kadang-kadang itu pakaiannya tidak agak terbuka, terus main HP. Boleh nggak kayak gitu Mbak? Nggak boleh. Sebenarnya sih nggak boleh, tapi kalau di gereja saya itu ditegur. Tapi kan setiap gereja itu beda-beda ini. Kalau boleh tahu lagi. Tapi Mbak gerejanya apa Mbak? Mbak gerejanya apa? Kalau kami Pentakosta. Oh Pentakosta. Jadi perempuan harus pakaian rapi, nggak boleh pakai, maaf ya, agak terbuka gitu, nggak boleh ya? Ya enggak lah. Nggak boleh main HP juga. Enggak, kalau kita main handphone itu sama aja kita nggak menghargai menghargai firman. Percuma dong, ini sama aja kayak orang tua lu lagi ngomong sama lu sedangkan lu main handphone, berarti itu lu nggak ngargain orang tua kayak gitu. Maaf banget kalau saya pakai bahasa yang kurang baik. Apalagi KKR kan ya, maaf banget. Nggak apa-apa Mbak, apalagi KKR kan harus konsen mendengarkan gitu ya. Iya benar. Nah itu yang biasa membawa materi itu siapa? Kalau kami sih ketua umum Pentakosta dari Siantar nanti. Oh itu termasuk pendeta apa penatua? Apa dia itu pendeta, cuma keluarganya itu dulu pembuka gereja Pentakosta. Ya. Umum Pentakosta. Deng. Ya. Izin masuk, mau nanya ke kakaknya. Iya, mangga. Alfi sekarang lagi berada di Jalan Harapan Baru Regensi. Ini lokasinya ada di Bekasi. Mau nanya dong kak, ini kan satu lahan besar ini di pagar panjang gitu kak ya, sampai ujung sana.
Dan dalam satu pagar ini Kak, ada 6 gereja yang disusun-susun Kak. Itu kenapa Kak? Ya kalau itu aku nggak tahu ya. Nggak ngerti dia, Pi. Ini jemaat biasa, Pi. Ya mungkin memang di lokasi itu, di situ diizinkan gereja berendet-rendet apa namanya bahasa berjejeran dengan nama gereja berbeda-beda. Itu GPIB. Di sampingnya gereja apa? Nih Alfi geser ya. Di sampingnya ada apa ini? Kita geser ke kanan. Bentar. Di samping GPIB itu GPSDI. PSDI. Lalu ini gereja Betel. Oh, GBI. Nah, ini kan bersusun nih. Terus ada lagi nih GKRI. Iya, GKRI. Ya Nah, menurut itu kan- kalau di kami orang Kristen itu udah hal biasa, bahkan di kampung juga ada kayak gitu. Gereja HKBP, Pentakosta, masjid. Itu branding itu hal yang biasa. Yang penting toleransinya, saling menjaga. Ini antar 6 gereja ini jaga toleransi Kak. Ya pasti jagalah. Wah, bukannya mohon maaf nih. Kan menyembah Tuhan yang sama kan? Iya, tapi gerejanya doang yang berbeda Bang. Cuma kan yang dijalankan tetap firman Tuhan, bukannya ini. Mohon maaf nih, mohon maaf nih. Sama halnya kayak kalian tuh banyak Masjid Jami Al-Falah, masjid apa lagi? Oh, bukan. Rajanah, kayak gitu. Jadi itu nggak menjadi suatu patokan toleransi. Mohon maaf. Kalau masjid nggak pernah dibuat seperti ini, mohon maaf ya. Iya, kalau masjid nggak aku pernah tahu. dibangun seperti rumah susun tidak dibuat nggak? branding kan? Iya, masjid itu nggak pernah dibangun seperti rumah susun. Ini seperti rumah susun, Kak. Mohon maaf nih ya. Maksudnya begini. Rumah deret. Iya, kayak kontrakan. Jadi gini Kak, kalau menyembah Tuhan yang sama dengan konsep Tritunggalan juga, kenapa nggak dibuat satu atap gitu? Ya kan mungkin Pak Pendeta si A mungkin dulu udah punya pelayanan di sana dan kebetulan di situ bisa mendirikan gereja, bisa aja. Kita tidak tahu setiap pendeta itu melewati pergumulan untuk mendirikan gereja itu seperti apa. Mungkin dia dapat tempat tinggal di situ untuk jemaatnya beribadah, kita nggak tahu. Jadi alangkah baiknya ya, Masnya kalau lagi ada di situ, alangkah baiknya Mas langsung tanya. Pasti itu ada ceritanya, Mas. Itu bukan suatu kebetulan itu terjadi, pasti ada ceritanya. Pasti ada rencana Tuhan kenapa gereja itu bisa berderet-deret kayak gitu. Bukan karena ini kan? Bukan karena duit, bukan. Oh, bukan. Nah pertanyaannya gini, bisa nggak sih bertukar-tukar? Besok saya di gereja ini, besok di sebelahnya lagi, besok sebelahnya. Boleh nggak tuh jemaat pindah-pindah gereja? Ya bisa, cuma kalau kamu nggak terlibat pelayanan, tapi kalau kamu terlibat pelayanan, hargailah Bapak Pendeta yang sudah melibatkan kamu pelayanan di gereja itu. Seperti pemain musik, singers, tamborin, WL. Memang itu sama itu ibadahnya, cuma sedikit doang perbedaannya itu. Mungkin kadang lewat perjamuan kudusnya ya ada perbedaannya sedikit. Kalau masalah lagu-lagunya semua itu hampir sama kan. Orang ini aliran apa sih? Intinya Mbak, nggak etis itu kalau pindah-pindah gereja karena udah terlanjur sama pendeta itu Kalau gitu kita ya. udah menetap di mana iman kita bertumbuh, kita harus bergereja di situ. Jemaatnya kan saling kenal ya. Kalau keluar misalnya bareng-bareng ngobrol gitu ya. Palingan kalau keluar ibadah mungkin Bapak Pendetanya itu mungkin saling sapa menyapa, saling berbagi pelayanan lah, saling berbagi cerita pelayanan. Kamu gimana pelayanan kamu di gereja? Yang berdiri sendiri itu Advent. Dia hari Sabtu sendiri dia, nggak ke hari Minggu dia Advent. Oh, kalau Advent itu beda sama kami, Mas. Beda jauh itu sama kami Kristen Protestan. Tapi dia nyembah Yesus juga kan? Iya, nyembah Yesus. Mereka kayak lebih Bang Jo, kirain aku Bang Jo. Mereka itu lebih ke apa sih ya? Dia dari ajaran Evangelia dari orang Amerika. Nabinya perempuan. Zaman-zaman dahulu kala yang
didirikan itu Enggak, dari dia kalau Advent itu dia hari Sabat, dia tidak makan Iya. babi, dia tidak Natal, harus disunat, banyak makanan haramnya kalau Advent. iya. Itu. Ini ya, izin sedikit lagi Deng. Kalau yang Alfi lihat dari Katolik kan, kalau mereka orang Katolik punya lahan besar gini, ini kan panjang nih, persegi panjang. Kan mereka mau buat satu gedung satu atap gitu doang tuh, atau enggak dibuat sekalian katedral gitu. Jadi cuman satu atap dan semuanya berkumpul di situ. Nah, kira-kira nih menurut kakaknya, sebagai seorang Protestan, ini kan gereja Protestan semua nih, keenam-enamnya nih. Lebih etisnya dibangun satu atap nggak sih Kak? Atau memang nggak apa-apa dibiarin 6 gini aja? Ayo kesel. Nggak denger dia. Mau dia, jangan dipaksa, dia jemaat biasa juga. Apa kamu bang? Dia ngomongin Nggak, makanan dulu, dia nggak dengar, dia lagi pergi tuh. ngobrol sama adiknya. di sini. Ya udah Pi, jangan dipaksa Pi, dia kan jemaat biasa, kesian dia. Jangan dipaksa menjawab, entah salah jawab lagi. Enggak, cuma pesan ini aja. Kok jahat-jahat kali komentar orang ini ya. Jangan dibaca komentarnya, Bang. Santai aja. Aku nggak terlalu peduli sih orang mau komen apa. Kok juga bukan manusia kok yang menghakimi kita, Tuhan yang tahu sifat baik kita dalam hidup ini. Bang Iya, Jonathan, iya. tangan abang itu cuma 2 bang, jadi nggak bisa mengendalikan semua jempol yang mengepit di bawah itu. Abang fokus aja ke hal-hal yang bisa abang kendalikan seperti emosi abang, gitu kan, karakter abang. Oh, namanya juga. Ya gitu abangku ya. Itu kemute bang. Itu di jalan di ini ya di mana tadi itu Pi? Azalea Raya Bekasi atau Harapan Baru nama. Harapan baru ya. Oh Regensi, oh ya iya. Bang Jo, entengin mau luku Bang Jo. Alah, pijit-pijit Iya. luku. Besok aku mau ke sana survei. Rame nggak kalau hari Minggu ya? Aku juga ada sahabat namanya Goja, sahabatku namanya Goja, dia agama Islam. Gimana? Bang, Gue juga dulu sekolah Islam loh, jangan salah. Gue dulu sekolah Islam, maaf ya, gue bukannya ini. Gue dulu sekolah Islam di Aceh, biar kalian tahu. Sekolahnya Islam. Iya. Nggak, memang kita harus bertoleransi, nggak boleh bermusuh-musuhan, Mbak. Bukan musuhan, aku cuma ngasih tahu doang pengalaman aku bagaimana gitu, cerita aku. Ngasih tahu doang bahwa aku tuh pernah sekolah Islam di Aceh. Ada nggak pendeta pernah ngajarin kamu jangan berteman sama Muslim? Pernah nggak diajarin kayak gitu? Nggak ada pendeta kami kayak gitu. Nah, jadi boleh berteman bebas toh. Boleh. Nah, Asal jangan kau aja kami mencuri, itu dilarang sama aku. Kami dilarang mencuri, dilarang berkata-kata dosa, dilarang berbohong, dilarang berzina, dilarang semua. kan ada ajaran kasihnya, kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Ya itu. Gitu ya. Jadi nggak boleh kata-kata kasar, harus baik-baik gitu. Bang Ima, ini ada murid kita nih mau belajar. Saya mau tahu dong. Saya penasaran tadi. cuma satu. Kami dilarang mencuri, dilarang berzina. Yang larang siapa bang? Ini siapa yang bertanya? Saya Subaida. Yang larang siapa? Ditanya nggak ada lagi bang? Yang larang Kristen untuk jangan berzina, jangan mencuri itu siapa? Kalau boleh tahu. Sesuai perintah Tuhan Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Di mana itu bang tertulis? Pingin tahu aku. Cari sendirilah bang. Saudara, aturan-aturan seperti itu adanya di kitabnya Yahudi. Kalau di kitab saudara tuh, mohon maaf, di Galatia 5. Di Galatia 5 itu gini. Bentar. Tadi kan abang bertanya di mana itu, tapi abang Sebenarnya tahu bisa ya. menjawab.
Itu pertanyaan makanya aku malas. Gini loh, sebenarnya dia tahu, tapi dia kayak pengen ngetes kita, ya kan? Oh iya, memang saya ngetes, betul. Saya ngetes. Iya, saya ngetes. Karena lucu aja kedengarannya, saudara. Kalau Kamu keluar Kristen aja jauh dari situ, mengatakan, kita mau ibadah. Ya, kalau kita keluar ya, Bang. orang Kristen kita Kami dengarkan izin kami keluar ya, mau dilarang ibadah soalnya ini mencuri, bentar lagi ibadah Valentine di kami dilarang ini, dilarang itu tertulis di mana? Nggak ada larangan kayak gitu di Kristen kayaknya. Karena kenapa semua perintah-perintah yang kayak gitu sudah dibatalin. Galatia 5 nomor 1 perikop. Coba teman-teman buka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Apa maksudnya tuh? Jangan lagi mau dikenakan kuk penghambaan. Gak boleh lagi menghamba. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang diharapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukuman siapapun juga dia. Dan lagi aku, saudara-saudara, jika aku memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu untuk mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan melayanilah seseorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Alright. Jadi di sini diterangkan kemudian bahwasanya kamu tidak akan diberi kebenaran jikalau kamu hidup di bawah hukum Taurat. Nah ini artinya supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itulah berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Insya Allah. Makanya kalau kita lihat saudara Kristen kita, mohon maaf nih, kenapa mereka tidak seperti orang Yahudi? Karena mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Mereka kemudian sudah memerdekakan dari hukum itu. Itu ya, supaya dipahami teman-teman. Terima kasih. Kristen, dari kekristian itu dibagi ya.